Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Chessy pun kini berteriak, kemudian pedang pengejar jiwa Void yang telah lama dia latih di sampingnya, kemudian juga mengeluarkan teriakan seperti auman naga, lalu pedang itu menusuk ke arah Xiaoyan. Ketika Xiaoyan merasakan niat yang ganas dari pedang yang menderu-deru itu, kaki Xiaoyan pun lalu bersinar seperti kilat. Kemudian sosok Xiaoyan mundur ratusan kaki ke belakang. Dan pada saat yang sama, segel bintang 9 bersinar terang di antara alisnya. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangan dan arahkan jarinya ke udara, Xing Hushi. Lalu hembusan angin datang menderu-deru, dan jari besar bersinar dengan cahaya keemasan yang terkondensasi di udara. Jari-jari itu terlihat sangat padat, sehingga bahkan dapat melihat otot-otot di dalam kulitnya. Meski kekuatannya tidak ekstrim, namun saat menghadapi pedang ini datang, Xiaoyan merasa itu sudah lebih dari cukup. Kemudian sebuah ledakan pun tak terhindarkan, karena Zhu Xingzi segera bertabrakan dengan pedang pengejar jiwa kekosongan, dan keduanya bertabrakan dengan keras. Saat ini, Guil Chu tampak sangat serius, tapi dia tampak percaya diri dengan pedangnya. Lalu benar-benar ada suara pecah yang datang dari Zhu Xingzi. Segera, terlihat bilah pedang itu langsung menembus jari Zhu Xing. Walaupun pedang itu pecah dan hilang, kecepatan pedang pengejar jiwa Void meningkat secara tiba-tiba dan langsung menuju ke arah Xiaoyan dan menusuknya. Kau hanya ibarat seperti semut, dan kau tidak bisa mengambil pedangku. Setelah menerobos serangan Xiaoyan, Guil Chu mencibir dengan keras. Tampaknya dia telah menemukan kepercayaan diri, dan dia menganggap Xiaoyan tidak sekuat yang dia bayangkan. Kemudian pada saat ini, ada dewa abadi dari dunia kuno abadi dan iblis yang mengelilingi Guil Chu. Serahkan dia padaku. Jangan tinggalkan yang lain, dan nomor dewa virtual itu jangan kau tinggal juga. Xiaoyan pun berkata dengan dingin. Kemudian ia kembali menghadapi pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan yang masuk, dan lalu kilatan yang sangat menggelegar di bawah kakinya dengan mudah dihindari. Tebasan Qian Qiu dan satu kaki di lautan tersenyum, Xiaoyan pun membidik pedang pengejar jiwa Void yang masuk. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan penguasa Bahuang Xuan Song di tangannya. Saat ini, sebuah bayangan menyapu, kemudian muncul seperti suara gemuruh gunung dan tsunami, pedang dan penguasa bertabrakan, dan seluruh kehampaan berfluktuasi. Namun kaki pertama hanya sedikit mengguncang pedang pengejar jiwa Void. Guil Chu mendengus dan berkata, hanya mengandalkan kekuatan seperti itu untuk mencoba bersaing dengan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan milikku. Apakah kau bercanda? Pedang ini berisi jiwa dari 100.000 dewa yang bertarung, meski belum sepenuhnya disempurnakan hingga batasnya. Tapi bukan berarti kamu, Sempah Shenxi, bisa melawannya. Tarian komando ganda Guil Chu dan pedang pengejar jiwa Void dikendalikan secara fleksibel olehnya, kemudian terjadilah pengejaran gila-gilaan terhadap Xiaoyan. Guil Chu kembali mencibir, hanya dengan satu kaki angin dan guntur, kau akan musnah. Namun Xiaoyan yang menghadapi sindiran Guil Chu, dia pun sangat tenang, karena kekuatan kuil virtual di hadapannya bahkan belum mencapai keabadian Tuhan. Dan sekarang kekuatan Xiaoyan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya di bawah keabadian Tuhan, jadi setiap gerakan tampak santai, dan perasaan seperti itu, Guil Chu secara alami menyadarinya. Selain itu, prajurit Taixu di sekitarnya dengan cepat musnah dengan kecepatan gelombang pasang. Puluhan ribu prajurit Taixu itu, kekuatan mereka masih berada di bawah Void God Armor. Namun semuanya mampu menggunakan kekuatan keabadian, dan ditambah jumlah yang sangat mengerikan secara logika, ini akan musnah. Adapun Lin Hai, setelah dihentikan oleh Xiaoyan dengan satu kaki, ia sudah menyadari ada yang tidak beres, dan kemudian mundur ke lokasi dewa palsu. Ia berkata, brengsek, orang ini terlalu kuat, bagaimana ini bisa terjadi? Secara logika, mereka semua harusnya berada di medan perang utama Nihilitium Timur. Namun bagaimana bisa ada begitu banyak orang kuat di kehampaan Laut Barat? Lalu dari mana asalnya? Dan mengapa mereka muncul begitu saja? Saat ini, mata Lin Hai sudah dipenuhi kepanikan. Dan dia melihat Chessy berkelahi dengan Xiaoyan di kejauhan.
Ada tatapan licik di matanya. Dan kemudian dia berteriak, "Tidak, kita bukan tandingannya, dan jika kita tetap di sini, semuanya pasti akan mati. Jadi kita harus cepat mengundang Jenderal Zheng Xi yang bertanggung jawab atas si Hanyu." Kemudian sosok Li Hai bergerak, lalu dia langsung masuk ke dalam Dewa Kekosongan demi situasi keseluruhan agar terkendali. Li Hai berkata, "Will Chu, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Sekarang kita harus menggunakan kecepatan Dewa Kekosongan, dan hanya dengan begitu kami dapat memberitahu Jenderal Meng Xin." Kuil Supum segera menyadari ada yang tidak beres. Ia kemudian memutar kepalanya dengan tajam dan melihat lokasi dewa palsu. Ia berkata, "Hai, kau sedang melakukan apa? Jika tidak ada nomor Zushin sebagai kartu teruf, saya dan yang lainnya tidak memiliki harapan untuk mundur." Tapi saat ini, Li Hai sudah mengambil kendali dewa palsu. Namun kemudian, di antara keterkejutan akan ketiadaan, Dewa Kekosongan menghilang begitu saja. Lalu Xiaoyan pun sedikit mengernyit saat melihat ini. Xiaoyan lalu berteriak, "Langit hancur dengan satu kaki," dan sementara kuil Q terganggu, kemudian Xiaoyan memanfaatkan kesempatan itu. Saat ini, penguasa Qian Q ketiga dan terkuat telah digunakan. Kemudian sebuah ledakan pun tak terhindarkan, dan pedang pengejar jiwa Void dihempaskan dengan keras. Pedang itu rusak, dan ada sebuah retakan di antaranya. Saat ini, Kuil Che sadar kembali setelah kejadian itu, dan dia lalu memandang Xiaoyan. Dia kemudian mengangkat jarinya lagi, dan pedang pengejar jiwa Cumi bergegas menuju Xiaoyan. Pada saat yang sama, api milik Xiaoyan mengalir ke penguasa Bahuang Xuanzang, dan tubuh penguasa tiba-tiba menjadi sangat panas, bersinar dengan warna cemerlang, dan seolah direndam dalam magma. Menghadapi pedang pengejar jiwa kekosongan yang menderu, sebenarnya kaki Xiaoyan yang bukan keterampilan bertarung, namun kini itu juga menjadi sangat kuat. Kekuatan jantung api Xiaoyan meningkat dan mulai terlihat secara bertahap. Konfrontasi sengit lainnya terjadi, lalu pedang pengejar jiwa kekosongan bertabrakan dengan penguasa Bahuang Xuanzong yang panas. Meski kekuatannya masih belum terlalu ganas, namun retakan yang muncul pada pedangnya menyebar dengan cepat. Pedang itu segera hancur dan itu pecah menjadi beberapa bagian. Kuil Qi mendengus dan berkata, "Jangan mengira kamu telah mematahkan pedangku, karena tidak ada cara lain, dan hal yang paling kuat tentang saya adalah senjata ajaibnya." Kuil Qi sepertinya tahu, kemudian dia mengangkat tangannya, dan pesawat ulang-alik hitam panjang berubah menjadi aliran cahaya dan memburu Xiaoyan lagi. Dan saat pesawat ulang-alik panjang itu muncul, Xiaoyan pun merasa sama dengan pedang pengejar jiwa Cumia. Dan ia merasakan kebencian yang tak ada habisnya. Benda ini sebenarnya disempurnakan dengan pengorbanan jiwa seorang komandan Taiksu belaka, dan itu adalah darah dari berapa banyak makhluk yang telah dinodai oleh Dewa Sai di tangannya. Kemudian setelah melihat pesawat ulang-alik yang panjang itu muncul, mata Xiaoyan menjadi sangat dingin dan tegas. Jelas sekali ini adalah senjata yang dibuat untuk melawan Shenxi, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata. Pada akhirnya, Xiaoyan pun tidak tahan lagi, kemudian kini terlihat cetakan bintang 9 berkelap-kelip di antara alisnya. Pesawat ulang-alik hitam panjang menderu masuk, dan Xiaoyan mengangkat telapak tangannya dan mengepalkan 5 jarinya. Dan kemudian tinju emas menghantam pesawat ulang-alik, tubuh fantasi emas. Lalu tubuh Xiaoyan tiba-tiba tampak seperti emas gelap mengalir di bawah kulitnya. Tubuh yang kuat itu bahkan terlihat lebih tidak bisa dihancurkan saat ini. Dan mungkin kekuatan tubuh dewa asli tidak akan bisa dihentikan, karena tubuh fisik yang dimiliki oleh dewa asli alam leluhur itu abadi. Lalu pukulan adalah senjata paling ampuh yang dimilikinya. Xiaoyan pun mengubah pesawat panjangnya menjadi kepalan tangan yang panjangnya ratusan kaki dan langsung terlempar. Kemudian dia melangkah keluar dengan telapak kakinya. Dap guntur yang ekstrim membuat tubuh Xiaoyan menjadi besar. Namun, lenturannya tetap utuh. Kemudian saat ini, Xiaoyan tiba-tiba muncul di belakang Kuil Chu. Namun Kuil Chu segera bertindak. Perlindungan virtual. Kuil Chu mengeluarkan perisainya dengan panik dan mencoba menahan serangan Xiaoyan.
Tapi tinju Xiaoyan saat ini tidak akan memberinya kesempatan lagi dan tidak ada perisai yang bisa menghentikannya. Perisai virtual yang berubah menjadi ratusan kaki langsung hancur berkeping-keping oleh tinju Xiaoyan. Gyulcho sekali lagi mengeluarkan benda-benda pelarian dan sosoknya langsung berpindah ke ketinggian 1000 kaki. Taixu setelah memiliki sumber da'a, sebenarnya bisa membuat begitu banyak artefak. Jika hanya menghadapi Xiaoyan yang hanya memiliki guntur ekstrim, sebenarnya tidak ada gunanya melarikan diri seperti itu, karena jika ada dewa palsu, itu masih bisa dilawan. Tapi sekarang Zushen telah dibawa pergi oleh Li Hai, dan kuil virtual tidak punya tempat untuk bersembunyi.